Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kesempatan kita dan atas kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Pada sebenarnya acara rutin mata kuliah jurnalistik pembangunan, tetapi ada hal khusus hari ini karena kita mengundang dosen tamu. Nah, karena hal khusus itu pula, maka jadwal kuliah kita agak ubah sedikit ya, biasanya mulai jam 10.30. Pada hari ini kita dimulai pukul 10 dan insya Allah bisa kita akhiri pukul 12 nanti. Ya. Kemudian juga biasanya mata kuliah ini ada 2 kelas kuliah, kelas Senin dan kelas Kamis, tetapi karena hal khusus pula kuliah semua kita laksanakan pada hari Kamis ini. Ya. Jadi yang kelas Senin alhamdulillah bisa mengikuti, jadwalnya kosong pada hari ini. Rasa syukur kita bertambah karena hari ini, pada pagi ini merupakan saat yang sangat membahagiakan karena telah hadir di antara kita Pak Ivan yang sudah bersedia meluangkan waktunya, akan membagi pengalamannya dengan kita, membagi ilmunya dengan kita tentang produksi dan pengelolaan media online. Ya, terima kasih sekali Pak Ivan. Ya, saya tahu. Oke, baik Pak Sutisna. Ya, saya tahu sebagai pemimpin redaksi Pak Ivan sangat sibuk dan di tengah kesibukannya itu masih bersedia meluangkan waktu. Ya. Dan setelah saya menerima biodata Pak Ivan, saya juga terkejut dan bersyukur ternyata Pak Ivan ini terlalu jauh ya rumahnya. Pak Ivan ini tetangga saya ya, kita sama-sama tinggal di Depok ya. Nah, saya di perumahan Poin Mas, Pak Ivan di Limo ya. Di Fatmawati situ ya, di Limo. Ya. Kalau saya lihat, saya coba cek di Google Map tadi hanya 20 menit saja dari rumah saya. Jadi cukup dekat ya Pak Ivan. Baik ya. Kemudian mungkin sebelum kita mulai saya perkenalkan dulu Pak Ivan ini adalah sebutannya PJS. PJS itu apa, pelaksana penjabat sementara ya. Pejabat sementara ya. Pejabat sementara dari sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab dari media atau situs berita online tirto.id. Ya, walaupun pejabat sementara ya, tapi sekarang ini sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab ya Pak Ivan inilah ya. Pak Ivan ini alumnus dari UI, sama dengan anak saya, itu anak saya juga yang anak laki yang kedua itu dari UI juga, adik kelasnya Pak Ivan tapi dari Ilkom, dia ilmu komputer, sekarang bekerja di Bukalapak. Alhamdulillah. Ya, Pak Ivan itu latar belakangnya dari pendidikannya dari Universitas Indonesia, ya kemudian di samping sebagai pemimpin redaksi harian, bukan harian, situs jurnalistik online tirto.id, Pak Ivan juga mengajar juga ya teman-teman semua. Pak Ivan mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta ya, sebagai dosen juga jadi sama. Kemudian juga Pak Ivan juga sejak lulus dari dulu memang minatnya banyak di bidang jurnalistik, juga bidang penelitian, kajian ya, dan sebagainya. Itu sudah banyak pengalaman. Jadi mata kuliah kita ini jurnalistik pembangunan ini sangat tepat diberikan di perguruan tinggi IPB University ini, mengingat dunia jurnalistik sekarang ini sudah banyak sekali peminatnya.
dan masyarakat kita ini umumnya menyukai jurnalistik, ya. Termasuk, ya, bukan termasuk, apalagi para mahasiswa pada generasi muda. Kalau ada acara, kalau pergi kemana, lihat spot yang bagus, langsung dia selfie kan. Setelah selfie, kemudian dia di-share entah di Facebook, entah di Instagram atau media sosial yang lainnya. Ya. Nah, itu sudah kegiatan jurnalistik, kita merekam fakta kemudian menyampaikannya kepada pihak yang lain, itu sudah jurnalistik, ya. Jadi pada dasarnya semua menyukai jurnalistik, ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah semikian canggihnya saat ini, ya. Nah, kemudian juga sebagaimana kita sudah ketahui selama ini bahwa mata kuliah jurnalistik itu membahas tidak hanya aspek teoritis, tetapi juga aspek praktis. Nah, diawali dengan berbagai aspek teoritis, kemudian di bagian belakang kita banyak mempelajari tentang aspek praktis. Nah, berkaitan dengan muatan mata kuliah ini dan capaian kompetensi yang diharapkan bisa dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mata kuliah jurnalistik pembangunan ini tidak cukup sekedar memberikan pengalaman belajar di kelas, ya, secara online tentu saja, kemudian dalam tugas-tugas dan sebagainya, tetapi juga kita harus menimba pengalaman dari dunia praktis yang sebenarnya. Alhamdulillah pada hari ini Pak Ivan sudah bersedia berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita, ya, yang tentu saja akan tidak selalu sama dengan apa yang kita pelajari secara teoritis maupun apa yang kita praktekkan di dalam kegiatan-kegiatan dalam kelas kita, ya. Jadi pengalaman dan ilmu dan pengalaman dari Pak Ivan hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan kita supaya lebih luas tentang dunia jurnalistik yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Untuk saat ini kita fokus pada jurnalistik online, ya, mengingat media online ini sekarang sudah sangat, ya, luas penyebarannya di masyarakat. Kemudian di samping kebutuhan kita menimba aspek praktis tadi, juga kalau selama ini penyampaian materi, ya, kemudian pembimbingan praktikum juga dilakukan oleh dosen yang notabene ini, apalagi dosen seperti saya, Pak Hadianto itu sebagai koordinator besar WTP, itu generasinya generasi old, ya. Nah, tentu saja memandang dunia jurnalistik ini akan berbeda dengan kacamata generasi milenial saat ini. Ya, sebenarnya Pak Ivan ini masih muda sekali, ya, sehingga generasinya sudah masuk ke generasi milenial ini, sehingga pendekatannya akan lebih match, ya, dengan kacamata mahasiswa kita saat ini. Nah, itu saja sebagai pengantar dari saya, ya. Nanti selanjutnya kita akan ikuti bersama apa yang dipaparkan oleh Pak Ivan. Pak Ivan, bagaimana? Apakah share screen PPT-nya akan dibantu oleh kita atau Pak Ivan sendiri? Dibantu juga boleh, Pak. Nggak apa-apa. Oke, dibantu, baik, ya. Nisa tadi ya yang bantu. Nanti dibantu untuk men-share-nya setelah. Ini berarti yang bantu mahasiswa ya? Iya, ada asisten. Iya. Oh, asisten. Oke, terima kasih ya. Ya, dibantu. Oke. Baik, itu saja pengantar dari saya. Terima kasih, ya, atas kesempatan, partisipasi, perhatian, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Waktunya kami persilakan kepada Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Oke, terima kasih Pak. Saya manggilnya enaknya Pak Sutisna atau Pak Rianto ini? Sutisna. Pak Sutisna, oke. Sutisna itu. Tapi belakangnya ada Jawanya ya. Iya, karena saya dari perbatasan, Pak, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Oke, baik. Oke. Mungkin terima kasih Pak. Saya juga dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, Pak. Saya dari Brebes ya. Oh, dari Brebes. Oh iya, Pak Ivan dari Jawa Tengahnya. Saya di daerah Majalengka, Pak, di Cirebon. Oh gitu. Iya. Tetangga juga. Begitu jauh, tetangga juga. Mungkin Pak Ivan kita tampil dulu supaya
teman-teman pendengar. Share-nya Oke ya, boleh ya. dulu. Saya sebenarnya sedang nggak percaya diri untuk tampil karena saya pakai kaos rumah aja gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Oke ya. Baik, terima kasih. Oke, Silakan. terima kasih ya. Halo teman-teman. Apalagi saya juga sambil merokok ya, jadi lebih baik saya mematikan videonya ya. Oke, terima kasih ya Pak Sutisna dan teman-teman dari IPB yang telah mengundang saya untuk mengisi mata kuliah jurnalisme pembangunan ini. Kehormatan bagi saya dan juga bagi tirto.id, kami bisa diundang untuk mengisi mata kuliah ini. Saya langsung buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kita langsung mulai aja ya soal ini ya. Saya akan menyampaikan materi tidak terlalu panjang ya. Nanti kita bisa perdalam lewat tanya jawab soal media daring dan lanskap digital. Ini yang sebenarnya hal yang sudah kita tahu sehari-hari, tapi kadang mungkin terlewat ya oleh perhatian kita semua. Karena hari ini kita hampir setiap hari membaca media digital. Dalam bahasa resmi jurnalistik Indonesia itu namanya media siber. Jadi kayak tirto.id ini kategorinya media siber. Di Dewan Pers juga sudah diatur bahwa kita kategorinya media siber ya, detik.com, tempo.co, dan lain-lain lah. Kumparan itu namanya media siber. Ya. Untuk membedakan dengan media elektronik. Ya, kalau media dulu kan zaman 90-an hanya ada dua jenis ya, media cetak dan media elektronik. Nah, sekarang ada jenis baru yang namanya media siber. Nah, tirto.id ini adalah kategori media siber. Nah, zaman teman-teman semua ini, yang ini berarti teman-teman ini rata-rata lahir tahun 2000-an ya. Sudah masuk tahun 2000-an ya. Berarti tahun 2002 atau 2001 ya. Itu ya. Teman-teman ini mungkin sudah tidak akrab lagi dengan media cetak. Baik majalah, tabloid, surat kabar, dan sejenisnya. Ya. Ketika Anda sudah melek informasi ya, di umur belasan, dunia sudah terdigitalisasi. Kalian kan ABG mungkin sekitar tahun 2011 ya, 2012 lah. Nah, melek informasi. Nah, dunia sudah mulai terdigitalisasi kan. Generasi Anda sudah tidak lagi membaca koran, sudah tidak lagi membaca majalah. Nah, generasi saya yang lahir tahun 80-an, ya, saya lahir tahun 86, itu adalah generasi transisi. Jadi ketika saya mahasiswa, saya masih membaca koran, membaca majalah cetak. Waktu saya masuk ya, sudah ada media digital di Indonesia, tapi belum diakses ramai sekarang. Orang-orang masih mengandalkan sumber informasi dari koran. Ya, apalagi di zaman Pak Sutisna, ya kan? Itu dari koran, televisi, dan lain-lain. Tapi generasi Anda ini yang benar-benar mengalami masuk ke dunia digital. Makanya kadang-kadang ada gap yang jauh sekali antara generasi Anda dengan generasi yang Anda semua sebut sebagai boomer itu. Ada gap yang sangat jauh, terutama dalam hal bagaimana cara mereka mengelola informasi yang masuk. Ya. Jadi generasi Gen Z ya, Gen Z dan generasi milenial cenderung lebih awas, cenderung lebih dapat menyaring informasi dengan baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Makanya berdasarkan survei, saya lupa lembaganya,
yaitu tahun 2018-2017 ya, ketika marak-maraknya hoax, bahwa para penyebar hoax atau mereka yang terpapar hoax itu hampir 70% adalah boomer. Adalah generasi-generasi yang lahir sebelum tahun 80. Karena mereka mengalami lompatan media yang sangat drastis. Tiba-tiba mereka sudah di usia 40-an, di usia 30-an, tiba-tiba mengalami dunia digital. Sehingga ada kegagapan tersendiri dalam menghadapi digitalisasi. Ini sangat berbeda dengan generasi yang lahir di tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an seperti teman-teman semua. Nah, makanya saya, Tirto ID juga, pasar utama yang diincar adalah generasi milenial dan generasi Z. Dan berdasarkan survei internal kita, memang lebih dari 70% pembaca Tirto.id adalah milenial dan Gen Z. Ya, kita bahkan 4 tahun lalu sempat membuat survei mandiri, ya, survei besar tentang preferensi generasi milenial dan generasi Z. Nah, ternyata terutama generasi Z ini generasi yang luar biasa ya. Anda ini generasi yang luar biasa dalam menghadapi dunia digital. Generasi saya aja mungkin yang lahir tahun 80-an udah terlewat lah dengan kehebatan generasi Anda ini yang lahir di tahun 90-an akhir dan 2000-an. Memang generation gap-nya semakin cepat ya. Anda main TikTok tuh bisa sangat ini ya. Misalnya Anda main TikTok tuh bisa langsung cepat ini ya. Tapi kalau generasi saya kadang-kadang masih ada lag-nya gitu. Ya kira-kira begitulah contohnya. Nah, next ya. Screen selanjutnya saya akan menerangkan, menyambung soal yang tadi saya singgung. Oh, udah. Oke. Nah, ada 3 kata kunci dalam hal ini yang akan saya sampaikan. Pertama adalah lanskap era digital, konteks perubahan, ya, tadi sudah saya singgung, terus peran dan penyajian. Nah, bagaimana 3 kata kunci ini kita elaborasi, kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, perubahan. Ya, banyak media cetak yang gulung tikar. Ya, kita hampir setiap tahun, terutama sejak tahun 2014, ya hampir setiap tahun itu ada saja media cetak yang gulung tikar. Ya kan? Termasuk media-media cetak yang dulu sempat saya langgan. Ya, ada tabloid bola, ada tabloid soccer, termasuk yang saya berlangganan sejak kecil ya majalah Bobo, juga Kembang Kempis gitu. Artinya nasibnya sudah semakin di ujung tanduk. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ya, di luar pun situasinya hampir sama. Ya, di Inggris, ya, di Amerika, sebut saja di Prancis juga hampir sama. Ya. Guardian misalnya. Ya. Salah satu media terbesar di Inggris, harian ya, ini umurnya tahun ini sudah 200 tahun, The Guardian. Bulan kemarin merayakan ulang tahun ke-200, 2 abad usianya. Itu saja di lini cetak, mereka sudah sangat kembang kempis. Gitu. Dan sekarang mereka masih di masa transisi antara, belum fix tapi ya, antara meninggalkan cetak 100% digital, atau masih mempertahankan dua-duanya, itu belum fix. Ya, tapi ini kasus yang menarik. Di Indonesia kita bisa lihat misalnya Kompas. Ya, ada Kompas cetak masih ada, kompas.com yang gratisan masih ada, mereka juga membuka kompas.id. Itu versi digital dari Kompas cetak. Ya, jadi ada beberapa, masing-masing media tuh punya jurus. Ya. Terutama media-media cetak ya. Media-media lama punya beberapa jurus untuk mempertahankan diri. Kenapa begitu? Karena ada kompetisi. Ya, poin kedua. Ada akurasi, ada kebaruan, ada diferensiasi media. Jadi, jenis media yang paling mungkin untuk mengembangkan
akurasi, kebaruan, dan diferensiasi adalah media digital. Kan? Media cetak sudah, ya mereka terus berinovasi ya melawan dominasi media online, tapi sudah sangat susah, sangat berat untuk melawan dominasi media online. Ada kompetisi yang sangat ketat, tidak hanya di antara media cetak dengan media cetak atau media online dengan media online, tapi juga di antara dua jenis media ini. Oke, faktor berikutnya pengembangan konten digital yang dinamis. Ya. Redaksional, wartawan, kurasi, atau pakai mesin. Dan Anda bisa melihat misalnya cukup banyak media-media yang sebenarnya mereka pakai mesin, ya, pakai AI. Mesin dalam hal ini ada AI, Artificial Intelligence, untuk memproduksi berita-berita yang sifatnya tuh flash news atau hard news. Misalnya ada bencana, BMKG ngeluarin berita bencana. Ya. Itu bisa 1 menit kemudian langsung muncul beritanya yang secara lengkap gitu, dengan menggunakan artificial intelligence. Ya. Jadi kian dinamis konten digitalnya. Atau misalnya kurasi berita. Anda semakin personal ya biasanya. Misalnya kayak di Kumparan gitu, di aplikasi Kumparan, mereka punya opsi Anda untuk memilih tema-tema sendiri kan. Untuk memilih tema-tema apa yang paling Anda tertarik. Kalau misalnya Anda tidak tertarik dengan tema politik dan tema ekonomi, kan, maka si aplikasi ini tidak akan memunculkan berita-berita politik dan ekonomi. Nah, itu yang tidak bisa diberikan misalnya oleh media cetak. Anda baca koran, satu koran ya, Anda terpaksa harus melihat semuanya kan, melihat semua berita. Nah, poin keempat adalah inovasi. Ya, bagaimana tiap media ini mengembangkan inovasi berdasarkan dalam tanda kutip ideologi medianya masing-masing ya. Tapi biasanya memang media online itu sampai sekarang inovasinya di ranah multimedia dan interaktif. Ada 2 hal ini yang didalami, baik itu dalam bentuk video, ya, dalam bentuk infografik. Dalam bentuk infografik yang interaktif. Interaktif itu artinya kita pembaca tuh bisa ngeklik ya, bisa merasakan sendiri di infografik itu. Nah, next. Oke. Ada ini semacam apa ya? Ciri-ciri lah ya, ciri-ciri umum dari apa yang terjadi di era digital sekarang. Pertama, terkoneksi. Internet memungkinkan kita berbagi dan menciptakan media, ya, termasuk berita, medsos, game, hiburan. Nah, orang-orang dari manapun, kalau dulu kan misalnya gini ya perbandingannya, ada bom di Afghanistan misalnya, kita menyaksikan itu hanya melalui televisi atau melalui radio. Jurnalisme tulis atau media cetak saat itu bisa memberitakan keesokan harinya. Yang bisa memberitakan secara live hari itu adalah radio atau televisi. Nah, sekarang sudah banyak sekali medium, sudah banyak sekali wahana untuk bahkan bagi perorangan untuk menciptakan jurnalismenya sendiri, katakanlah begitu ya. Ada di Twitter ya, ada Facebook dan lain-lain. Ada bom, ada ledakan kemarin misalnya di mana itu? Libanon ya, tahun kemarin. Ya, berita awalnya itu dari medsos. Dari saksi mata yang melihatnya, merekamnya lewat handphone, merekamnya lewat smartphone, dan kemudian mengunggahnya di medsos. Jadi betapa kita saling terkoneksi bahkan secara cepat. Yang kedua, data. Data makin cermat, makin cepat, makin teliti, makin personal. Dan ada satu lagi, ada big data kan. Sekarang isu besarnya adalah big data. Misalnya kayak
kasus terbaru di Indonesia itu yang data pribadi penduduk Indonesia ya, ratusan ribu atau jutaan penduduk Indonesia yang bocor misalnya. Di dalam era digital, data itu menjadi barang yang sangat mahal. Termasuk dalam jurnalisme online. Berikutnya tanpa batas, without border. Jadi kalian nah ini kayak gini lah, misalnya Zoom meeting ini kan tanpa batas ya. Anda bisa berada di mana saja, Anda bisa berada di Beijing, Anda bisa berada di New Delhi, Anda bisa berada di Jeddah dan lain, tapi kita bisa menghadiri forum yang sama secara real time. Pak, saya di Depok, Pak Sutisna di Depok, bisa diakses secara langsung oleh teman-teman yang mungkin sekarang ada di Bogor. Jadi sudah semakin tanpa batas. Berikutnya kian personal. Ya, tadi sudah sempat saya singgung tuh. Ketimbang untuk semua audiens, ya, media digital makin menyasar individu. Personalisasi ini misalnya paling gampang Anda trace, ya, itu lewat Facebook. Instagram, pasti Anda menggunakan platform itu sehari-hari, Twitter. Kalau Anda nyari misalnya di Google, pencarian ada di Google tuh tentang sepatu Dr. Martens misalnya. Terus Anda membuka situs Dr. Martens, Anda accept cookies, ya kan? Tiba-tiba di Facebook Anda, di Instagram Anda, ya kan? Di aplikasi Google Anda itu nongolnya iklan-iklan Dr. Martens. Itu yang dimaksud kian personal. Dan dalam hal personalisasi ini, media memang sangat diuntungkan ya oleh teknologi itu, oleh artificial intelligence itu. Tapi yang paling diuntungkan adalah korporasi. Ya, mereka bisa, para pengiklan, ya, para pemasang iklan itu bisa menyasar iklannya dengan lebih tepat. Sehingga mereka tidak sia-sia untuk memasang iklan. Nah, faktor berikutnya ada partisipatoris. Ada blog, ada komunitas online, ada media komunitas, ya dengan segmen yang sangat spesifik. Bahkan kalau di mahasiswa misalnya ya Persma ya. Salah satu contohnya dari partisipatoris ini dari dulu adalah Persma. Tapi sekarang semua orang bisa menjadi macam wartawan. Dia punya komunitas, ya misalnya komunitas tanggap bencana Gunung Merapi. Mereka punya media sendiri, ya punya blog sendiri, yang dia bagi di antara mereka sendiri dengan segmen yang sangat spesifik. Dan mereka juga tidak punya niat, tidak punya tendensi untuk menjadi media yang besar. Tidak. Mereka cukup media kecil dan menjadi wahana komunitas untuk saling berkomunikasi. Berikutnya interaktif. Ya. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, ya ada aplikasi Periscope misalnya yang punya Twitter. Ya, Anda bisa terlibat langsung di dalamnya. Kemudian multi platform, ya. Satu di media online sudah rata-rata di Indonesia media online mainstream sudah begitu semua ya. Ada teksnya, ada foto, ada infografik, ada video, ya kan? Ada visual report, ada interaktif visual dan lain-lain. Ada podcastnya, ya. Jadi multi platform sifatnya. Peka yang berikutnya, misalnya model virtual reality. Ya, sekarang perusahaan smartphone yang flagship ya, yang mahal-mahal, Samsung, Apple, Huawei dan lain-lain menyediakan mode virtual reality. Ya, jadi misalnya kalau Anda pasang smartphone Anda di depan muka teman Anda, tiba-tiba muka teman Anda berubah menjadi sangat jelek atau sangat cantik. Gitu. Ini sangat peka teknologi virtual. Atau Anda menggunakan gadget virtual reality yang mendukung VR,
tiba-tiba Anda merasa berada di dalam piramida misalnya. Yang berikutnya reka ulang dan kreatif. Nah, di reka ulang ya misalnya dub mesh gitu-gitulah. Nah, kreatif ini ide sebagai kunci. Ya, jadi kreativitas Anda ya, sebagai insan jurnalistik katakanlah begitu, atau sebagai orang yang pernah mempelajari jurnalisme di kampus, ya ide pertama kali sebuah rubrik misalnya, atau sebuah berita, atau sebuah angle berita, pertama kali muncul adalah dari ide. Baik dari ide reporter sendiri maupun dari ide para editor, para redaktur. Di sini menjadi kata kunci terakhir ya, kreatif ini dalam dunia digital. Nah, prinsipnya, content is the king, user engagement is the key. Jadi bahkan orang-orang sekarang kan, Anda lihat inilah, influencer di YouTube lah, YouTuber yang followernya udah jutaan kayak Atta Halilintar gitu, ya, atau yang lainnya. Mereka akan melakukan apapun demi konten. Sehingga sekarang ini di anak-anak muda, kata-kata demi konten tuh udah sangat semarak banget ya. Content is the king, user engagement is the key. Mereka membuat konten seunik-uniknya, bukan sebagus-bagusnya ya, tapi seunik-uniknya dan seaneh-anehnya untuk menarik user engagement. Gitu. Makanya penonton mereka bisa, viewer mereka di YouTube bisa sampai jutaan orang, subscribernya juga jutaan orang. Itu yang terjadi di era digital. Next. Oke, dalam konteks media daring, ya, setelah kita tahu gambaran umum tadi tentang dunia media digital yang sedang berubah ini, ya, bagaimana dalam konteks media daring atau media siber? Nah, ada 3 hal ya, yang menjadi patokan. Yang pertama, segmentasi. Ya. Anda menyasar pembaca siapa? Ya kan? Misalnya, Anda menyasar pembaca perempuan yang hidup di kota dan terdidik. Misalnya, Anda bikin media nih, teman-teman bikin media, isunya adalah anti kekerasan seksual, ya, kesetaraan gender, soal feminisme dan lain-lain misalnya. Anda membuat media itu karena pembaca pertama yang Anda sasar adalah komunitas itu, komunitas perempuan urban yang terdidik. Jadi harus, ketika Anda mendirikan media atau membuat sebuah media, pertama di kepala Anda, ini media ini buat siapa? Gitu. Jadi segmentasinya kemana? Halo? Ya? Oke. Yang kedua, positioning. Siapa Anda dan berada di mana? Anda harus jelas. Media, apakah media harus objektif? Iya. Apakah media harus cover both sides? Betul. Tapi apakah media harus netral? Itu pertanyaannya dalam soal positioning. Nah, ini menjadi perdebatan. Apakah media harus netral? Ini menjadi perdebatan panjang sebenarnya. Tapi hampir tidak mungkin dan hampir tidak ada media yang netral. Ada framing, ya, ada dukungan terhadap komunitas tertentu. Pasti begitu. Objektif, iya. Mereka harus memberitakan informasi dan kebenaran secara objektif. Tapi positioning harus jelas. Misalnya, contoh ambil media cetak. Ya, antara Tempo dan Republika misalnya. Tempo koran sekuler, media sekuler. Positioning mereka terhadap isu LGBT misalnya, ya kan? Mereka membela hak-hak kaum LGBT. Ya kan?
Republika misalnya sebagai koran yang banyak dibaca oleh segmen pembaca Islam, pembaca yang religius, ya mereka menolak Republika, kebijakannya positioningnya menolak LGBT. Dalam media daring pun sama. Tirto misalnya kita juga membela hak-hak LGBT ya, atau mendukung penghapusan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. Positioning kita jelas. Dan itu tidak haram. Ya, positioning macam itu tidak diharamkan dalam media. Misalnya ada kelompok penambang pasir yang tertindas ya, yang tertindas oleh korporasi. Ya kan? Ini benar-benar tertindas misalnya. Yang mereka tidak salah, mereka warga biasa yang karena ada penambangan pasir mereka dirugikan. Nah, ada banyak media yang kemudian mereka membela ya, orang yang tertindas ini. Ya tidak masalah. Gitu. Yang penting objektif. Tidak harus netral, tapi objektif. Nah, itu pentingnya positioning sebuah media. Berikutnya adalah manajemen. Ya. Siapa mengerjakan apa, organisasi konten, tim redaksi, web. Ya. Ini kalian bisa tahu sendiri lah. Ada siapa yang misalnya menggarap hard news, reporter-reporter mana yang menggarap hard news, reporter mana yang cocok menggarap laporan-laporan investigasi misalnya. Okay. Fotografer mana yang cocok untuk memotret bencana alam, fotografer mana yang cocok untuk memotret fashion show. Nah, itu pasti beda-beda kan. Nah, ini diperlukan manajemen yang kuat dalam sebuah media. 3 kata kunci inilah yang kalau misalnya kalian nanti entah di jurusan, entah di fakultas ingin mendirikan media sendiri, silakan berpatokan pada 3 hal ini ya. Tapi ukuran yang paling penting di luar 3 hal ini adalah konsistensi dan kualitas. Kalau Anda bikin media terus artikelnya nongolnya 2 minggu sekali, ya kan, meskipun artikel Anda bagus misalnya, berkualitas, tapi ya orang pasti akan cepat lupa. Gitu. Google pun akan cepat melupakan media itu karena tidak masuk dalam SEO mereka kan. Kontennya kok dari bulan lalu masih gini-gini aja, ya udah lama bisa tenggelam. Oke. Berikutnya user experience ya. Ini penting banget juga karena kalau tampilan sebuah web ya, atau sebuah media bagi para pembaca itu buruk, dia lebih mudah ditinggalkan meskipun isinya bagus. Gitu. Jadi ya pepatah lama jangan menilai buku dari sampulnya ya. Kadang-kadang nggak benar juga gitu. Kalau user interface ya, UI media atau aplikasi atau apapun di dunia digital bagus, itu menjadi nilai tambah tersendiri bagi para pembaca. Jadi artinya kalau Anda mendirikan membuat web ya misalnya, carilah web designer yang bagus ya, yang tidak ngasal, yang membuat pening mata pembaca. Kira-kira gitu. Nah, masa depan tuh ada di ponsel. Ya. Semua orang di Tirto misalnya secara harian ya, yang mengakses Tirto dari ponsel itu 93 sampai 95%. Ya. Sisanya sekitar 4% itu dari laptop, 1% itu dari tablet. Artinya sebagian besar mayoritas pembaca media digital itu datang dari pemilik ponsel. Dia membacanya melalui ponsel. Makanya biasanya para pengembang aplikasi atau web designer lebih berfokus pada user experience di web di versi ininya ya, versi mobile phone ya. Gitu.
Mereka bertaruh banyak banget waktu dan tenaga di situ. Selain itu situs harus tampil baik di semua perangkat, baik di tablet, di smartphone maupun di laptop ya. Desain web harus ramah dengan tampilan mobile, ya, tampilan web browser dan lain-lain. Ini persoalan yang agak teknis sebenarnya, tapi penting. Oke, next. Oke, nah sekarang kita ngobrol soal perubahan penyajian jurnalisme di media daring. Internet mengubah cara penyajian dan format pemberitaan. Perubahan seperti apa yang terlihat di beragam media online? Nah, ini ada dua pilihan. Ini maaf ya, ada typo ini 1 dan 1 ya, harusnya 1 dan 2. Ala koran kuning atau jurnalisme tabloid. Teman-teman tahu nggak artinya koran kuning? Atau paling nggak pernah dengar? Ada yang tahu nggak koran kuning? Enggak ya, ini ada yang jawab enggak. Belum, Pak. Jadi ini istilah yang zaman dulu banget. Kalau Pak Sutista pasti tahu ini. Jadi dulu tahun 70-an sampai 2000-an itu banyak banget koran-koran yang memuat berita-berita dengan judul yang bombastis. Misalnya kayak koran lampu merah yang judulnya kadang lebih panjang dari teksnya, dari beritanya. Perempuan kejebur sumur di pekarangan, suaminya ikut menolong ke dalam, kejebur juga, gitu-gitulah. Dulu yang paling terkenal misalnya harian Pos Kota, zaman 2000-an harian lampu merah. Nah, mereka inilah yang pada zaman Orde Baru, ya kan, secara eufemistik disebut sebagai koran kuning. Dengan judul bombastis, judul menipu isi berita, berita cepat, ya, dengan reportase yang dikerjakan secara bertahap. Nah, di zaman digital, gaya koran kuning ini kan masih tetap ada. Banyak banget, ada ratusan media di Indonesia ini yang menggunakan cara-cara koran kuning ya. Jadi menggunakan judul yang sangat clickbait, ya, menggunakan judul-judul yang bombastis, terutama dalam berita-berita gosip artis ya. Saya menemukan banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang mengulangi gaya-gaya koran kuning zaman Orde Baru dulu. Berita-berita tentang hal-hal yang berbau seksual dan lain-lain, kriminalitas dan lain-lain. Atau pilihan kedua, tetap dengan jurnalisme yang elegan. Disiplin dalam verifikasi, memproduksi berita yang memberi konteks pada peristiwa, ya. Reportasenya digarap secara serius, ya. Ada feature yang digarap juga secara serius, gitu. Dan menyajikannya dalam bentuk long form, ya, atau long read, yang kalau Anda baca itu misalnya, kalau berita-berita media online secara umum sejak tahun 2000-an itu kan berita-berita yang sifatnya flash news ya. Itu yang kita baca tuh cuma katakanlah 200 sampai 400 kata misalnya. Kadang-kadang 400 kata tuh dinilai terlalu panjang. Yang kita baca tuh tidak sampai 1 menit. Kita baca udah selesai. Dan beritanya hanya menyampaikan informasi yang hanya satu sisi biasanya. Nah, tahun 2014 atau 2015 ke sini, media-media digital mulai masuk ke ranah long form. Ya. Orang juga mungkin sudah jenuh dengan berita-berita yang pendek, dengan berita-berita yang cuma hard news, informasi sedikit doang. Karena logiknya kan waktu itu masih orang berita tepatnya dari online, berita mendalamnya dari surat kabar cetak atau majalah atau tabloid. Nah, sekarang ini media daring, ya, media siber juga masuk ke ranah itu, ranah long form. Nah, Tirto itu salah satunya. Jadi kita punya laporan in-depth yang panjangnya tuh bisa bahkan
mungkin sampai 2.500 sampai 3.000 kata yang kalau Anda baca itu menyita waktu Anda selama 12 menit, selama 8 menit, pokoknya di atas 5 menit lah menyita waktu baca Anda. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh media-media cetak. Gitu. Jadi kita kayak memindahkan format majalah mingguan dan surat kabar harian ke dalam berita online. Dan ternyata orang betah juga gitu loh. Apalagi generasi kalian tuh yang mungkin dalam 24 jam sehari 30 jamnya menatap layar smartphone. Ternyata bisa. Ternyata media siber bukan hanya media yang berisi sampah, katakanlah begitu. Tapi kita juga bisa bermain di ranah jurnalisme yang bermutu, yang elegan dan sangat serius. Kira gitu. Next. Berikutnya ya. Oke. Nah ini 8 panduan ini saya ambil dari bukunya Bill Kovac dan Tom Rosenstiel ya. Ini Anda bisa nyari buku ini PDF-nya dan dibagikan secara gratis oleh Dewan Pers. Jadi Anda bisa catat ini judul bukunya. Ini menjadi semacam apa ya? Kitab suci lah ya bagi para jurnalis-jurnalis hari ini. Jadi panduan untuk menjadi jurnalisme yang baik ya sekarang acuannya adalah bukunya Bill Kovac ini. Ini sangat terkenal di buku ini di kalangan wartawan. Blur judulnya, bagaimana mengetahui kebenaran di era banjir informasi. Ini penting juga tidak harus bagi wartawan atau mahasiswa yang belajar tentang jurnalisme ya, tapi juga bagi semua orang sebenarnya, agar orang-orang tuh lebih aware, lebih mawas terhadap hoax, terhadap berita-berita yang nggak jelas sumbernya di era banjir informasi. Karena kan begini, dulu zaman surat kabar, di zaman Orde Baru misalnya, sensornya itu muncul dalam bentuk negara. Sensor itu hadir dalam bentuk negara. Ya, dulu ada namanya SIUP, ada Departemen Penerangan yang bisa dengan semena-mena membubarkan media. Pokoknya negara ya. Negara tuh yang paling institusi tertinggi lah dalam hal penyensoran dan menakutkan di zaman Orde Baru. Nah, sekarang sensorship sudah tidak ada. Sensorship ketat seperti zaman Orde Baru sudah tidak ada. Ya, tapi yang terjadi kemudian kita dibanjiri oleh banyak sekali informasi setiap detik, setiap menit yang kadang-kadang tidak relevan bagi kehidupan kita. Nah, itu adalah sensor dalam bentuk lain. Jadi banjir informasi itu adalah sensor dalam bentuk lain sebenarnya. Yang tidak dilakukan oleh negara, yang tidak lagi dilakukan hanya oleh negara maksud saya. Ya negara tetap melakukan sensorship. Yang tidak lagi dilakukan oleh negara, tapi oleh artificial intelligence. Kita tiap hari ngeliat medsos ya, browsing di internet, lihat aplikasi, banyak banget informasi yang kita dapatkan sampai kita bingung ya, untuk menguji mana informasi yang otentik, mana informasi yang hoax, ya mana yang bisa dipercaya. Nah, buku Blur ini aku pikir panduan yang sangat bagus ya untuk menghadapi banjir seperti itu, banjir informasi macam itu. Ya. Panduan ini saya sarikan dari itu. Yang pertama adalah autentikator. Jadi ini 8 panduan untuk sebenarnya untuk wartawan ya. Tapi dari 8 panduan ini bisa kita gunakan lah dalam kehidupan sehari-hari untuk menyaring informasi yang masuk. Yang pertama, mana fakta yang benar, bukti dan dasar informasi yang bisa dipercaya. Berikutnya, tugas wartawan dan media sebagai penuntun akal.
ini kan ada tsunami informasi ya. Kita media itu seharusnya menyaring mana yang masuk akal, mana propaganda, mana tipu-tipu. Itu media yang baik tuh idealnya begitulah, ya. Atau reporter yang baik idealnya begitu. Berikutnya adalah investigator, ya, mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan yang merugikan publik. Kejahatan siapapun, baik kekuasaan maupun korporasi. Itu tiap ada potensi atau sudah terjadi kerugian dalam publik, nah di situ media harus bertindak, wartawan harus bertindak. Berikutnya sebagai penyaksi, ya, sebagai eyewitness, kejadian tetap harus diamati, dipantau dan diteliti. Berikutnya pemberdaya, ya. Masyarakat adalah mitra, ya, bentuk iklim yang sehat. Misalnya sekarang kan ada citizen journalism, ya. Yang saya katakan tadi, orang-orang bisa menjadi wartawan, setiap orang bisa menjadi wartawan. Nah, mereka tuh sebenarnya bukan saingannya media, ya, tapi bisa kalau informasi yang disampaikan berkualitas dan memenuhi dasar-dasar jurnalistik, ya, si citizen reporter itu mengapa tidak kita gandeng, ya kan? Entah nanti prakteknya sebagai kontributor, entah apa, terserah. Berikutnya sebagai agregator cerdas, ya, berbagi informasi bermutu, laporan mencerahkan, menuntun publik, ya, menuntun khalayak ke sumber-sumber terpercaya dan bisa diandalkan. Berikutnya sebagai penyedia forum, ya, alun-alun semua pihak. Jadi kita bisa, media itu bisa menjadi membuka forum bagi baik yang orang-orang yang sedang berkonflik, bertikai itu bisa duduk bersama. Gitu. Alun-alun semua pihak. Nah, yang ke-8 ini yang kadang-kadang susah, ya. Jadi media dan wartawan dituntut menjadi panutan, ya. Nah, perilaku wartawan kini sudah masuk jadi ranah publik. Maka jadilah toladan. Jadi sekarang ini bukan hanya guru, ya. Zaman sekarang ini bukan hanya guru yang menjadi panutan publik atau dosen, tapi juga wartawan. Karena dianggap dia punya otoritas untuk menyampaikan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak. Itu berat juga sebenarnya. Nah, kalau nanti ada teman-teman, ya, di kuliah ini yang tertarik menjadi, katakanlah menjadi jurnalis, ya, 8 panduan ini harus teman-teman camkan sebagai awalannya, sebagai landasan, sebagai dasar untuk menjadi jurnalis yang baik. Oke, berikutnya. Ini catatan, ya. 3 catatan saya. Meski tren cetak turun dan masa depan informasi ada di internet, bisnis media online sebenarnya masih jadi pekerjaan rumah, ya. Jadi bagaimana kita media daring ini mendapatkan, karena kan media harus menghidupi dirinya sendiri sebenarnya, ya kan? Tapi di sisi lain, dia juga harus bisa menjaga independensinya. Ini agak susah, ini secara praktek agak susah. Ya, nah, bisnis media online ini sampai sekarang bukan menjadi bisnis yang menguntungkan sebenarnya. Oke, media-media besar kayak detik.com atau yang sudah mapan, ya, itu memang sudah dalam tahap yang menguntungkan. Tapi untuk media-media baru yang baru umur 2 tahun, baru umur 3 tahun, ya berdarah-darah. Ya. Karena kita belum terlatih, ya, terutama di Indonesia misalnya, kita mendapat informasi dari dunia digital, dari internet, tapi membayar. Gitu. Ini tren ini sedang bagus di Inggris. Saya contohkan lagi Guardian. Ya. Jadi Guardian ini menarik nih, kasus menarik. Guardian itu sekarang kan yang tadi saya ceritakan masa transisi, ya, dari cetak ke digital.
Nah, Guardian itu sampai sekarang masih bisa dibuka secara gratis. Tidak perlu berlangganan. Anda bisa mengakses hampir semua kanal di Guardian tanpa harus berlangganan. Tanpa Anda harus membayar istilahnya. Tapi untuk menjaga independensinya, Guardian kemudian membuka yang namanya donasi publik. Ini menarik. Jadi dia membuka diri, kalau Anda mau nyumbang silakan, minimal itu $1. Jadi, dan itu banyak sekali. Laporan tahun 2019, ya, pemimpin redaksi Guardian, perempuan namanya Catherine Viner, ini wartawati hebat lah, meskipun dia latar belakangnya bukan wartawan politik, dia sebelumnya tuh wartawan gaya hidup ya, tapi dia kemudian bisa menjadi pemret media terbesar, salah satu media terbesar di dunia gitu. Dia bilang bahwa pendapatan di luar iklan ya, yang datang dari publik lewat dana publik itu bisa menutupi sekitar 60% sampai 70% operasional Guardian. Artinya, ya kan, masyarakat sudah percaya ya kan, bahwa si media ini bisa memberi informasi yang berkualitas dan bisa diandalkan. Gitu. Nah di Indonesia tuh belum di masa ada kesadaran publik yang luas tentang itu. Jadi kalau bisa gratis, kenapa bayar? Makanya ini masih menjadi PR besar di antara media-media online, terutama yang baru ya, termasuk Tirto. Berikutnya, media-media besar melakukan integrasi konten dengan menggabungkan naskah foto, video, infografik, dan sebagainya. Ini pendekatan multimedia. Kalau dalam bahasa Dewan Pers disebut konvergensi ya. Jadi ada videonya, ada fotonya, ada infografiknya, ada podcastnya, dan lain-lain. Berikutnya, konten video menjadi salah satu pasar masa depan. Ya. Jadi orang YouTube sekarang ini menjadi salah satu kiblat baru dalam memperoleh informasi. Artinya kalau video tidak serius digarap oleh sebuah media ya, dia ada kemungkinan untuk tertinggal agak jauh dibandingkan dengan media-media lain. Ini menjadi salah satu pasar masa depan. Sekarang ini yang sudah melakukan dengan baik misalnya Narasi TV ya. Dia memindahkan medium jurnalisme yang bagus tadi yang seperti yang saya sampaikan ke dalam bentuk video. Mungkin Anda bisa lihat tuh di YouTube Narasi TV punya Najwa Shihab ya. Oke, next. Oke, ini ternyata tadi terakhir. Nah, yang terakhir saya sampaikan ya, medium boleh berubah-ubah. Ya. Dulu sebelum ditemukannya kertas, orang menyampaikan informasi di atas batu, ya. Menulis informasi di atas batu. Ada di atas lempung, ada di atas daun lontar, ya. Ada yang menulis prasasti dan lain-lain. Setelah kertas ditemukan, orang kemudian menyampaikan informasi lewat bahan yang lebih ringan dan lebih mudah dibawa, namanya kertas. Dan lebih bisa diproduksi secara massal. Artinya medium untuk menyampaikan informasi itu bisa apapun. Nah, sekarang ini mediumnya internet, kan? Medium digital. Medium boleh berubah-ubah sejak Homo sapiens ada di muka bumi. Yang abadi adalah jurnalisme. Medium berubah, jurnalisme abadi. Kira-kira begitu, teman-teman. Terima kasih. Kita bisa memperdalamnya lewat diskusi ya. Oke. Ini sampai jam berapa ya, Pak? Sampai jam 12, Pak Ivan. Oke. Baik. Itu terima kasih Pak Ivan, kita sudah banyak memperoleh pencerahan tentang media online ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Ivan tadi, ya, memang saat ini ya ada pergeseran yang sangat penting
Saya itu termasuk saya berlangganan Kompas itu dari mulai tahun berapa ya? Udah lama sekali, tahun 80-an itu sudah berlangganan Kompas, dan sekarang tidak lagi kabar itu. Ya, karena itu banyak media-media cetak yang berguguran, ya, dan terimbas oleh media online. Nah, ini tentu saja pemicu utamanya ya di samping perkembangan teknologi juga ya perkembangan dari perilaku perolehan informasi generasi saat ini. Ya. Keduanya saling berkaitan secara erat. Ya. Sekarang ini orang tidak mau lagi berlama-lama, ya, bersusah-susah membaca gitu. Orang sudah malas membaca. Hasil survei UNESCO itu Indonesia ini tingkat literasinya rendah sekali, minat bacanya rendah sekali. Ya. Ingat kita ini hanya dari survei dari 62 negara yang disurvei ini kita urutan 61 ya, hanya satu level di atas Zimbabwe kalau tidak salah. Nah ini rendah sekali, orang Indonesia tuh malas membaca pada umumnya. Jadi mereka lebih senang membaca yang singkat-singkat, tak langsung. Nah ini juga ada bahayanya karena dia melengkapinya dengan reka-reka sendiri ya, seperti itu. Ya. Padahal di pihak lain kita ini termasuk yang senang menyampaikan informasi. Jadi malas membaca, tetapi kita senang berkomentar, senang menyampaikan. Ya, makanya hoax di Indonesia ini mudah sekali merebak ya. Karena orang baru dibaca dikit sudah di-share ke grup yang lain kalau di WA misalnya. Atau bahkan dianya sendiri belum baca mungkin sudah di-share ke yang lain. Nah, itu efek-efek seperti ini ya. Negatifnya ada di situ. Nah, dengan pergeseran-pergeseran ini tadi diakhiri dengan prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya. Ada panduan yang 8 panduan dari Pak Ivan tadi itu seyogianya kita perhatikan, kita ikuti tidak hanya dalam media yang formal seperti tirto.id ya, tetapi juga media-media sosial yang lebih personal. Setiap kita men-share sesuatu, ya kalau kita men-share sesuatu, otomatis kita sudah bertindak sebagai wartawan, seperti disampaikan oleh Pak Ivan. Nah, karena kita sudah bertindak sebagai jurnalis, ya kita harus ikuti itu 8 panduan nih. Tolong ya harus diperhatikan, jangan asal share saja sesuatu yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, meskipun netralitas tadi Pak Ivan mengatakan kita itu masih bisa didiskusikan ya sampai sejauh mana. Baik, sekarang kita buka forum diskusi ya. Saya lihat di chat room ini ada satu pertanyaan nih Pak Ivan dari Sekar Rambe ya. Pertanyaannya adalah mengenai penulisan oleh jurnalis ya. Dia pernah Sekar ini pernah membaca buku bahwa seorang jurnalis harus bisa menyampaikan tulis sebagaimana dia berbicara ya. Nah, menurut Bapak bagaimana cara jurnalis agar bisa menyampaikan opininya tetapi tidak keluar dalam konteks yang dibicarakan? Itu mungkin Pak Ivan bisa juga lihat di chat ini ya. Pertanyaannya lebih spesifik. Silakan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Ya. Aku langsung jawab dulu ya dari Sekar Rambe. Halo Sekar, terima kasih ya atas pertanyaan dari kamu. Konteks write as you talk adalah bagaimana jurnalis itu menyampaikan pokok pikirannya dalam bentuk tulisan secara baik. Artinya agar tulisannya itu bisa dipahami orang. Nah, konteks berikutnya kan adalah storytelling sebenarnya, kemampuan storytelling.
Storytelling itu kemampuan untuk menceritakan kembali tentang sesuatu. Sesuatu apapun ya. Baik informasi, fakta, dan lain-lain. Nah, jurnalis yang baik itu dituntut untuk bisa membuat storytelling yang memikat bagi para pembaca. Sehingga ketika membaca tulisan si jurnalis itu, dia seperti berhadapan. Si pembaca ini seperti ngobrol, seperti ada conversation dengan si jurnalis ini. Jadi maksudnya agar si jurnalis ini mengasah terus-menerus kemampuan menulisnya dalam hal storytelling, agar orang membaca beritanya tidak bosan, ya, tidak jenuh, karena dia seperti didongengi, kira-kira begitulah. Oke, nah. Cara jurnalis agar bisa menyampaikan opininya, ini sebenarnya pertanyaan yang agak keluar dari konteks kalimat sebelumnya tentang write as you talk. Ya. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah jurnalis boleh menyampaikan opini? Kan begitu. Kan seolah-olah karena yang diberitakan adalah sifatnya faktual, maka jurnalis seolah diharamkan sama sekali untuk menyampaikan opininya. Nah, itu tidak juga sebenarnya. Jurnalis boleh menyampaikan opini, tapi dengan catatan, opini atas apa? Secara ideal, dia harus bisa menyampaikan opini atas fakta dan data. Kalau opini kan biasanya datang dari mulut pengamat kan. Kalau dalam sebuah berita, Banyus, opini datang dari mulut pengamat yang mengomentari tentang peristiwa yang bersangkutan. Tapi jurnalis boleh juga berkomentar atas fakta yang terjadi, mengeluarkan opininya atas fakta yang terjadi. Sebenarnya hampir semua media-media lama dan media-media besar, ya media mainstream di Indonesia, yang banyak diisi oleh jurnalis-jurnalis hebat, itu melakukan itu. Cuma Anda kadang tidak sadari gitu, bahwa itu sebenarnya opini si wartawan. Tapi dia tetap mengeluarkan opini atas fakta dan mengeluarkan opini atas data. Bukan opini seperti dia berperan menjadi pengamat, tidak. Kalau yang 100% opini, biarkan itu mulutnya pengamat. Wartawan tidak boleh mengeluarkan opini seperti itu dalam beritanya. Yang dia boleh mengeluarkan opini, tapi opini atas fakta dan atas data. Kira-kira begitu sekarang. Pertanyaan berikutnya dari Ian Izazi Huwaina. Ya. Terima kasih juga Ian atas pertanyaan dari kamu. Ketika media berita baru harus berorientasi bisnis. Terima kasih. Nah, ini tadi yang sebenarnya di 3 hal soal positioning, ya, soal segmentasi, dan soal manajemen. Ini ada hubungan sangat erat dengan ini. Oke. Media umum, ya media massa, itu memang bertujuan bisnis, bertujuan komersial. Karena apa? Karena dia harus membayar karyawannya kan. Dari mana media akan membayar karyawannya? Itu kalau tidak dari jualannya dia. Gitu. Apakah media tidak boleh berorientasi bisnis? Ya boleh-boleh aja. Lalu dia media umum, ya boleh-boleh aja. Memang media ya. Dan idealnya begitu. Dia harus berorientasi bisnis karena dia harus memberi makan. Dia harus memberi gaji setiap bulan bagi karyawan-karyawannya. Kecuali Anda mendirikan media bukan untuk tujuan bisnis, dan itu boleh. Media komunitas misalnya. Anda punya LSM atau punya organisasi, Anda mendirikan media dengan tujuan
Ya ini untuk berbagi informasi, ya nggak masalah. Gitu. Contoh teman-teman saya, termasuk dari Tirto juga, itu membentuk sebuah media baru, ya, yang tidak berorientasi bisnis, dan mereka murni hidup ya karena sukarelawan ya, sifatnya itu sukarelawan. Namanya Project Multatuli. Jadi karena mereka berisi wartawan-wartawan, ya wartawan hebat lah ya, wartawan hebat, wartawan idealis yang tidak mau terkooptasi oleh pemilik modal. Mereka bikin Project Multatuli dengan berita-berita yang sangat bermutu, sangat bagus. Anda bisa cek webnya Project Multatuli, dan itu bukan media yang berorientasi bisnis. Ya boleh saja begitu, tidak masalah. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah media yang berorientasi bisnis harus menjadi media yang clickbait, yang memberikan traffic? Tidak. Tidak. Karena begini juga, kita punya segmentasi kan. Yang tadi saya bilang tuh. Kalau segmentasi kita misalnya kalangan mahasiswa kelas menengah terdidik, generasi muda yang terdidik, yang seperti Anda ini, kalau kita bikin media dengan segmentasi pembaca tersebut dengan judul-judul bombastis dan clickbait, tentu Anda nggak akan baca, ya kan? Tirto misalnya, karena pangsa pasarnya adalah pangsa pasar seperti teman-teman ini ya, mahasiswa, kaum milenial terdidik, ya, kelas menengah, bahkan kita juga mengincar pengambil kebijakan. Tidak mungkin kita menurunkan berita-berita yang bombastis, ya, yang judulnya clickbait dan lain-lain, yang mengumbar aib seseorang, kan, mengumbar gosip seseorang, nggak mungkin. Orang ketika membaca berita itu, orang akan langsung tahu, wah ini mah koran kuning, nah, gitu. Nah ini mah media clickbait. Sementara pangsa pasar yang kita incar adalah pangsa pasar kayak Anda ini. Apakah itu merugikan secara traffic? Tidak juga. Ya ini mungkin rezekinya Tirto lah ya. Kalau dalam kasus Tirto ya katakanlah begitu, rezekinya Tirto. Ternyata dengan judul-judul yang serius, judul-judul yang kadang-kadang agak akademik, ya, dengan konten berita yang juga sangat akademik, ternyata kita punya pembaca sendiri gitu. Artinya tidak semua orang itu juga akan membaca berita-berita yang clickbait. Ada para pembaca yang menjanjikan seperti Anda ini, gitu. Kaum muda terdidik yang tidak terpengaruh oleh judul-judul clickbait. Memang kalau secara peringkat Alexa atau traffic, ya lambat. Kita jauh lebih lambat dibanding media-media yang membuka kanal gosip artis misalnya. Tapi itu jalan pedang yang kita tempuh gitu. Istilahnya begitulah bahasa kasarnya. Kira-kira gitu. Jadi tidak harus kita menjadi pelacur clickbait untuk meningkatkan traffic. Ya. Kita harus menjaga segmentasi pembaca kita dari awal. Oke, kira-kira begitu, Ian. Nah, pertanyaan berikutnya dari Rivaldi Reva Pradana. Bagaimana cara survive untuk media yang baru sekarang bermunculan agar konten yang tetap insightful dan berkualitas, bukan hanya clickbait? Memang berat, ya. Memang harus diakui berat untuk survive. Cuma yang diperlukan adalah pertama manajemen yang baik. Yang kedua adalah kesabaran sebenarnya. Jadi Anda misalnya membuat media dengan gaya yang serius lah, yang insightful, ya, berkualitas. Anda ketika misalnya baru setahun atau 2 tahun jalan gini-gini aja, terus Anda langsung lesu, udahlah tutup aja. Jangan.
Anda bisa periksa tuh di dalamnya, kenapa kita nggak dilirik oleh pembaca, kenapa pembaca kita tidak naik-naik dan lain-lain. Apakah inovasi, ya kan? Apakah di faktor teknis, apakah di faktor kita kalah SEO dan lain-lain. Nah, hal-hal itu yang perlu Anda ketahui. Ya. Disitulah kunci untuk survive. Oh, ternyata misalnya kekurangannya ada di inovasi. Berita kita tuh dari dulu gitu-gitu aja. Gambar-gambar kita tuh dari dulu gitu-gitu aja. Ya Anda harus berani mencoba membuat terobosan untuk agar menjadi kebaruan bagi pembaca media Anda. Kalau misalnya terobosan itu gagal, kita nyari terobosan lain. Dan di bisnis ya, dalam hal ini media, semuanya kan bermula dari situ, dari terobosan. Kita coba ke publik, ya setengah trial and error lah. Kita coba ternyata publik merespons dengan baik, ya udah kita teruskan. Jadi jangan berhenti berinovasi dan sabar. Survive ya, nanti ada hubungannya dengan manajemen, dengan bagaimana kita mengelola uang, ya, bagaimana kita mengelola iklan dan lain-lain. Ini jawabannya bisa panjang banget pertanyaan ini sebenarnya, bisa 1 jam sendiri. Ya, tapi kira-kira singkatnya begitu. Nah, agar tetap insightful ya, dan berkualitas, nah Anda harus istiqomah tuh bahasa agamanya. Anda harus konsisten bahwa gue dari awal bikin media ini untuk menurunkan berita-berita jurnalisme yang berkualitas, ya, yang tidak clickbait, ya, yang tetap dengan kaidah jurnalistik yang baik. Ya tetap konsisten aja di situ. Gitu. Anda harus percaya bahwa ini tuh memang jalan pedang kita. Gitu. Ini jalan pedang gue yang ditempuh. Kalau di tengah jalan kemudian Anda tidak kuat dan dalam tanda kutip melacur ke gaya clickbait, ya justru pembaca yang sudah Anda jaga itu akan pada lari. Gitu. Jadi konsistensi itu juga sangat penting dalam mengelola kualitas sebuah media. Oke, berikutnya dari Erika Mutiara Fatimah. Terima kasih juga. Wah, ini kalau ini pertanyaannya sangat teknis nih. Dan saya bukan ahlinya karena soal SEO ya. SEO itu ada tim sendiri kalau di Tirto ya. Ada satu tim yang khusus mengurusi SEO. Editor bisanya hanya yaitu ya redaktur ya. Dia menjalankan masukan-masukan yang dikasih oleh tim SEO. Misalnya hari ini ramai lagi kata-kata kunci ini gitu. Nah, kita biasanya mainkan tuh. Nah, bagaimana agar media bisa muncul di SEO teratas? Nah, ini forum sendiri nih, Pak Sutisna. Ini ada kursusnya dan yang ngasih harus ahli SEO. Kalau Pemret nggak bisa ngasih kayak gini karena bukan ahli SEO biasanya. Kira-kira begitu, Erika. Tapi ya SEO itu kan memang ini ya, memang sekarang ini media itu menjadi hamba SEO semua lah. Semua media-media mainstream itu menjadi hamba SEO. Jadi patokan kita pertama ya SEO. Tapi kan oke, misalnya kita punya media, kita bisa bikin kanal khusus atau rubrik khusus yang isinya tuh berita-berita yang cuma ngejar SEO aja. Udah nggak apa-apa dijadiin satu kanal khusus. Kan. Nah, sementara kita masih punya kanal-kanal lain, kita bisa memainkan persoalan kualitas, kedalaman, ya, keseriusan, mutu jurnalistik dan lain-lain. Gitu. Jadi kita bisa membagi itu dengan proporsional lah. Ada
kanal khusus yang untuk ngejar SEO, ada kanal khusus yang ngejar kualitas. Nah, media-media, hampir semua media juga melakukan itu. Intinya gitu. Kalau bagaimana caranya, aku nggak tahu persis. Itu harus ada kursusnya tuh. Kursus SEO. Kira-kira begitu, Erika. Oke. Halo, Pak Ivan. Oke, pertanyaan ini saya lagi baca pertanyaannya dari Halisa Herning Amalia. Ini pertanyaannya menarik nih. Terima kasih ya sudah menanyakan hal ini nih. Info menjadi lebih besar. Nah, ini yang sebenarnya jadi semacam pedang bermata dua ya. Kita di sisi lain lebih mudah dengan dunia digital ini ya, dan dengan banyaknya media siber. Pertama, kita lebih mudah mengontrol hoax, sekaligus hoax semakin marak. Sebenarnya kan hoax itu tidak lahir baru-baru ini kan. Hoax, fake news, dan sejenisnya itu tidak lahir baru-baru ini. Itu sudah ada sejak dulu. Gitu. Baik secara bentuk maupun secara konsep ya. Sudah ada sejak dulu. Cuma ketika media digital hadir, hoax itu semakin mudah menyebar ke banyak orang, menyebar ke khalayak. Karena apa? Karena medium penyerapan informasinya juga semakin beragam dan semakin luas. Oh, ya, yang tadi saya contohkan di awal, dulu orang membaca informasi jurnalistik hanya dari media cetak, ya kan? Sekarang dia mendapatkan informasi jurnalistik dari manapun di smartphone yang mereka pegang. Nah, disitulah potensi menyebarnya hoax menjadi lebih luas, ya, lebih banyak orang yang menerima, dan bahkan bisa menjadi fenomena global. Dulu misalnya ada hoax begini. Waktu saya kecil tuh saya ingat banget tuh ada fotokopian ya yang tersebar di masjid-masjid setelah sholat Jumat bahwa orang yang mendapatkan fotokopi ini harus memfotokopinya lagi dan dibagikan kepada 10 orang kerabat, karena ini adalah pesan dari penjaga pintu makam Rasulullah. Itu misalnya. Ini tahun 90-an. Kalau tidak menyebarkan ini, maka keluarganya akan celaka, akan sakit, dan lain-lain. Itu hoax kan? Saya juga pernah terima. Iya, pasti Pak Sutisno juga mungkin pernah menerima dulu. Namanya surat kaleng loh dulu. Surat kaleng. Ya, dulu namanya surat kaleng. Atau gini, ada hoax tahun ketika Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menginjakan kaki di bulan, ada hoax yang menyatakan bahwa mereka mendengar suara azan di bulan. Padahal itu tidak pernah terjadi. Tapi itu menjadi hoax yang menyebar ya, dan sampai juga ke Indonesia, sampai ada grup Nasi Daria dari Semarang itu menulis lagu tentang itu, tentang kisah Neil Armstrong mendengar suara azan di bulan. Padahal itu hoax. Tapi kan dulu menyebar di kalangan terbatas dan penyebarannya membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin. Kalau sekarang kan enggak. Hoax dikeluarkan detik ini juga ya kan, melalui medium digital, medsos, dan lain-lain. Ya, detik itu juga orang akan membacanya. Dan orang akan percaya. Sehingga penyebaran hoax lebih cepat, lebih luas, dan lebih banyak orang yang menerimanya. Gitu. Nah, tapi di saat yang sama, ini pedang mata duanya nih. Dunia digital juga sebenarnya mudah untuk lebih mudah mengidentifikasi untuk menilai berita ini hoax atau enggak. Dulu ketika ada berita Neil Armstrong dengar suara azan atau berita penjaga makam Rasulullah mengimpi bertemu Rasulullah,
kita tidak punya alat untuk memverifikasi berita itu. Tidak punya medium, tidak punya tools untuk memverifikasinya di saat itu juga. Kalau sekarang kan enggak, ada berita hoax, kan terus wah ini kayaknya nggak bener nih, nah gue verifikasi dulu, dia cari-cari tuh lewat Google, ya kan? Lewat Google kalau media-media yang berkualitas bagus menyatakan enggak ya, berarti itu hoax. Ada sekarang kan media pada melakukan fact checking, pemeriksaan fakta dan lain-lain, debunking hoax lah. Dan jadi ini saling beriringan nih penyebaran hoax sama debunking ya. Dan ini saling beriringan dan semuanya terjadi di dalam satu platform, yaitu platform digital. Ini menarik banget sebenarnya. Nah, inilah pentingnya pentingnya apa yang disebut literasi digital. Dan Anda sebenarnya bisa menjadi agen-agen literasi digital, terutama kepada orang-orang tua dan kerabat-kerabat Anda sendiri. Karena sudah nyata dan kita sudah menemukan fakta itu sehari-hari bahwa orang-orang tua kita yang lebih rentan terpapar hoax. Generasi-generasi di atas kita yang lebih rentan. Nah, Anda bisa menjadi agen tuh, jadi semacam agen bahwa berita ini tuh nggak benar, ini hoax. Kenapa hoax? Anda bisa nerangin, bla 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 ya. Urusan nanti nggak dipercaya sama orang tua urusan lain lah. Ya, namanya orang tua ya kan. Jadi mereka berpikir bahwa semua berita yang muncul dari internet adalah benar. Nah, itu yang berbahaya tuh. Gitu. Dan ini terjadi beriringan antara hoax dan debunkingnya tuh beriringan. Dan sebenarnya yang satu lagi yang juga berbahaya dibanding hoax adalah disinformasi. Ya kan? Disinformasi ini dan pemelintiran informasi atau peruwetan informasi biasanya dilakukan oleh buzzer. Mereka tidak menyebarkan hoax. Buzzer-buzzer memang tidak menyebar hoax. Tapi yang mereka lakukan adalah pemelintiran informasi. Jadi ada fenomena politik apa, publik berkomentar, kemudian ditimpa oleh disinformasi dari buzzer. Nah, jadi opini publik itu semakin keruh. Nah, itulah fungsinya buzzer tuh, untuk memperkeruh opini publik sehingga publik itu semakin tidak jernih dalam menilai. Gitu. Ini kalau untuk ukuran bahaya-bahayanya ya, ukuran soal bahaya nggak ada ya, sama berbahaya dengan hoax sebenarnya. Jadi kita jangan hanya berfokus pada hoax, tapi juga pada disinformasi terhadap opini publik yang dilakukan oleh buzzer-buzzer. Gitu sih. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Hansela ya. Hansela, bagaimana cara untuk memikat masyarakat dengan berita informasi yang kompleks dan rumit terlebih untuk masyarakat yang saat ini lebih sesuatu yang praktis. Ini masyarakat saat ini lebih menyukai sesuatu yang praktis, ini fakta atau opini? Kan itu pertanyaan. Benarkah masyarakat saat ini lebih menyukai sesuatu yang praktis? Sebenarnya kan tidak juga. Ya, kalau secara absolut gitu, secara mutlak menyatakan masyarakat sekarang lebih menyukai sesuatu yang praktis, nggak juga. Gitu loh. Bahkan ada kecenderungan, ya, ini juga dibuktikan dalam berbagai survei, ternyata generasi Z dan generasi milenial itu lebih rumit dalam mempertimbangkan sesuatu dibanding generasi pendahulunya. Kan? Jadi mereka kita tidak bisa menjudge mereka sebagai masyarakat yang praktis. Ya, kita menilai masyarakat sekarang masyarakat yang praktis itu tidak faktual. Ini bersifat opini. Jadi kalau misalnya taruhlah
ini pengandaian. Kalau misalnya masyarakat praktis ini sudah menjadi fakta, misalnya beneran nih, fenomena sosialnya sekarang adalah masyarakat lebih menyukai sesuatu yang praktis. Ya, pada satu titik, ya kan, masyarakat itu juga, karena kan gini ya, informasi itu sebuah informasi yang disajikan oleh berita, itu ada yang sifatnya praktis, ada yang enggak. Gitu. Jadi ada masyarakat, misalnya taruhlah semua orang praktis, tapi dia tidak mungkin 100% dia hanya akan mendapatkan informasi yang praktis. Gitu. Homo sapiens itu dibekali oleh curiosity, ya kan, rasa ingin tahu. Sekecil apapun itu di dalam kepalanya. Nah, jurnalisme adalah memainkan curiosity itu, bahkan di dalam masyarakat yang paling praktis sekalipun. Kira-kira begitu. Jadi memainkan rasa keingintahuan masyarakat. Tidak mungkin akan absolut masyarakat praktis itu. Semuanya menjadi praktis, pengen informasi pun hanya 1 kalimat, 2 kalimat, enggak. Karena secara evolutif, Homo sapiens itu punya daya untuk mencari tahu, ada rasa curiosity. Kira-kira gitu sih. Singkatnya begitu, Sela. Karena ini waktunya juga sedikit lagi ya. Kemudian pertanyaan dari Bagas Alfi. Dalam hal jurnalistik, apa saja kunci untuk memperoleh engagement yang tinggi dan luas dan langka dan yang baik? Lalu apa saja indikator untuk mengukur engagement? Nah, memperoleh engagement itu yang pertama kita harus tahu secara ilmiah. Ya. Jadi harus melakukan semacam survei dulu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh segmentasi pembaca kita, misalnya. Jadi di awal tuh kita udah harus cari tahu dulu nih. Misalnya kita mengincar segmentasi pembaca Muslim urban, ya, kelas menengah. Nah, kita bisa menyewa lembaga survei, kita bisa survei sendiri, kita bisa membaca buku-buku yang sudah ada. Sebenarnya orang-orang Muslim kelas menengah ini seleranya apa sih? Gitu. Oh, seleranya sukanya misalnya kiai-kiai yang ganteng, nah, misalnya ustadz-ustadz yang ganteng. Atau kalau untuk bapak-bapak, ustazah-ustazah yang cakep. Gitu. Nah, ketika misalnya kita berbicara dalam konteks pembentukan media itu mengincar bangsa itu, oke. Kemudian dia pakailah sebagai headline misalnya Ustadz ganteng ini bla 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 bla, gitu. Atau si ustazah rupawan ini bla 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 bla. Gitu. Jadi kita harus tahu selera segmentasi pembaca kita yang dibuktikan secara ilmiah, baik lewat survei, studi akademik, dan lewat jalur-jalur lain. Itu kunci pertama ya. Nah, etika ya kan begini juga. Engagement yang tinggi itu kan tidak selalu berbanding terbalik dengan etika. Kita engagement bisa tetap tinggi, dalam waktu yang sama juga tetap menjalankan etika. Bukan etika ya, kalau dalam jurnalisme itu misalnya kode etik jurnalistik misalnya. Udah ada barangnya tuh, udah pasti tuh, ada namanya kode etik jurnalistik. Kalau etika yang dimaksud dalam hal ini adalah etika publik, itu kan barang abstrak. Dan nggak ada barangnya. Kalau misalnya dikerucutkan lagi dengan langkah dan sesuai dengan etika jurnalistik, ya bisa. Gitu. Jangan meremehkan selera masyarakat. Gitu. Jadi ya kita memang kadang-kadang pusing juga karena kok media-media koran kuning kok tinggi terus gitu. Ini kok masyarakat Indonesia pada nonton sinetron semua senangnya. Tapi jangan meremehkan mereka ya. Karena jika saya percaya nih ya, kalau masyarakat terus disuapi oleh informasi-informasi yang bermutu,
dengan jurnalisme yang bermutu, dengan produk-produk informasi yang bermutu, mereka juga akan mengikutinya. Problemnya, kenapa sebagian besar masyarakat tetap mengikuti sesuatu yang kita anggap tidak bermutu? Ya karena si penyedia informasi ini menyuapi mereka dengan itu terus. Kebutuhan praktis saja, ya barang ini laku, kita suapin aja terus. Jadi masyarakat akhirnya tidak diberikan pilihan yang beragam dalam hal kualitas informasi yang mereka dapatkan. Gitu. Nah, indikator untuk mengukur engagement, ya sekarang gampang banget kan, ada Google Analytics, kan ada bisa batas semua tuh di situ tuh. Kalau misalnya engagementnya dalam hal medsos misalnya, kan Tirto punya akun medsos, ya lihat aja jumlah follower, jumlah like tiap posting, jumlah komentar tiap posting dan lain-lain. Itu ini kan. Tapi indikator yang paling umum, paling jamak adalah Google Analytics. Anda bisa melihat, oh berita ini dibaca oleh sekian ribu orang dalam waktu 1 kali 24 jam dan rata-rata dibaca selama sekian menit. Nah, itu kan kita bisa mengukur engagement. Berarti maksudnya kenapa dia baru nyadar sekarang? Iya. Jadi jangan salah ini juga, maksudnya kalau mau kayak gitu sadar ada. Siapa tuh yang itu ada yang membuat kelas dalam kelas ya. Oke. Mute. Oke. Terus dari Rizky Adriansa, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya jawab ya. Oke, ini juga keterangannya panjang nih untuk Rizky. Jadi memang kita tidak memasang Google AdSense dengan banyak ya. Kita hanya satu halaman paling 2-3 Google AdSense. Nah, terus iklan-iklan kita juga, iklan-iklan banner kita ditempatkan agar tidak mengganggu pembaca. Jadi kita merancang dengan tim IT ya, dengan tim web designer, merancang agar iklan-iklan banner itu tidak terlalu mengganggu pembaca. Itu ada trik-triknya lah di desainer IT. Dan kedua, kita juga memakai advertorial yang bergaya seperti tulisan-tulisan kita ya, tapi tetap ada firewall-nya ya. Kita tetap ngomong bahwa itu adalah advertorial gitu. Ada hashtag advertorialnya dan ya kita ngomong ini iklan gitulah. Misalnya gitu. Jadi kita advertorial kita bahkan juga standar dan kualitasnya sesuai dengan produk jurnalisme kita. Kita mempertahankan itu sih, makanya di luar itu terkenal iklan di Tirto itu paling mahal gitu. Ya karena kita memakai standar ya, memakai patokan bahwa advertorial itu maksudnya iklan yang berbentuknya artikel gitu. Iklan panjang yang berbentuk artikel. Advertorial pun standarnya harus sesuai dengan produk berita kita. Dan penulis-penulis advertorial di Tirto tuh isinya penyair, dan beneran penyair, ada yang sering menang kompetisi puisi, udah menerbitkan buku puisi dan lain-lain lah. Gitu. Makanya itu salah satu strategi kita ya. Kira-kira gitu, Mas Rizky. Oke ya, gitu dulu ya, Pak Sutisna. Mohon maaf ada 2 atau 3 pertanyaan yang tidak bisa terjawab ya karena waktu. Cuma 1 yang belum loh Pak, yang dari Rizky. Oh iya. yang tapi itu ada kaitannya dengan yang tadi pertanyaan tentang hoax itu ya, itu tentang masyarakat khalayak. Halo Pak. Ya, bisa pendapat Pak Ivan ini. Iya.
Tentang Gimana, hubungan gimana? media dan masyarakat, media yang mempengaruhi khalayak atau sebaliknya gitu, khalayak yang mempengaruhi media ini, tentang agenda media ini. Oh ya, ini juga ini pertanyaan yang akademik sebenarnya ya, dan sudah banyak dibahas oleh para akademisi ya, soal misalnya agenda setting dan lain-lain lah. Saya tidak karena saya tidak punya penelitian akademik tentang itu ya, saya tidak punya otoritas sebenarnya untuk ngomong apakah media yang mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya gitu. Itu kan ada teori agenda setting dan lain-lain lah. Di ilmu komunikasi itu dipelajari dengan sangat lengkap gitu. Itu sudah dijawab oleh banyak pakar dan akademisi ilmu komunikasi. Tapi begini ya, yang sekarang terjadi dalam ranah digital yang aku lihat ya, ini baru hipotesis ya, belum kesimpulan karena harus ada riset juga ya. Dua-duanya ini saling menangkap momen. Gitu. Jadi saling menangkap momen. Misalnya gini, kita bisa, media itu sekarang bisa membaca selera publik dengan ukuran-ukuran yang pasti lewat Google Trend. Selain media daring adalah hamba SEO, dia juga hamba trend. Editor tuh pasti tiap hari tuh buka Google Trend tuh. Ini yang hari ini yang lagi rame apa nih? Nah itu yang dimainkan. Atau dia memantau lini masa di Twitter dan trending di Twitter. Ini di Twitter lagi rame apa nih? Yang paling rame itulah yang dimainkan. Di Facebook ya juga memainkan hal yang sama. Lagi rame jadi pembicaraan apa nih di Facebook. Jadi sekarang ini menyimpulkan apakah media yang mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya, itu sudah semakin blur dengan adanya media sosial, dengan adanya trending percakapan di media sosial. Masyarakat ingin mengerti informasi tentang Gofar Hilman, misalnya, yang lagi tren 2 hari yang lalu di Twitter. Media langsung menyambutnya. Dengan, ini Gofar Hilman nih, latar belakangnya gini-gini. Mereka menurunkan berita tentang Gofar Hilman. Jadi kayak ini aja, menyambut aja. Masyarakat menginginkan informasi itu, media menyediakannya, dan pada saat yang sama, media juga memantau apa keinginan masyarakat lewat Google Trend dan trending di Twitter. Jadi pertanyaan itu justru semakin menarik diperdebatkan secara akademik di zaman digital ini, Pak Sutisna. Gitu. Karena situasi yang sudah sangat berubah ya akibat dunia digital. Ya. Baik, masih ada Pak Ivan? Sudah cukup Pak. Saya kira sudah cukup ya. Saya terima kasih banyak ke Pak Sutisna dan kawan-kawan yang mengambil kelas jurnalisme pembangunan ya. Mudah-mudahan kita bisa menyambung lagi di kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Tapi saya juga, kami ya di Tirto juga sangat membuka diri untuk artikel-artikel kiriman dari mahasiswa. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda pikir menulis artikel dan Anda layak dikirimkan ke Tirto, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkannya. Kita juga akan, tapi ya dimuat atau enggaknya kan itu keputusan rapat editor ya. Tapi jangan menyerah. Kalau Anda misalnya punya minat untuk menulis, baik menulis reportase, menulis feature, menulis opini, dan lain-lain, silakan. Kita punya kanal. Anda bisa ngelihat situs Tirto dan mengikuti gayanya. Kira-kira begitu sih Pak. Kita sangat membuka buat teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Ivan ya.
alhamdulillah kita banyak memperoleh ilmu dan pengalaman dari Pak Ivan sebagai praktisi langsung dunia online ya nanti. Dan terima kasih juga Pak Ivan di samping memberi Ya, ilmu, sama-sama Pak Sutisna. berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami. Pak Ivan juga menawarkan peluang-peluang keterlibatan kami di dalam Silakan. ya. Oke, itu satu peluang yang baik ya bagi kita semua. Silakan teman-teman mahasiswa di sini yang punya yang senang menulis, silakan membuat tulisan dikirim ke Pak Ivan. Itu satu tawaran yang menarik ya. Dan kita untuk lebih menyemangati, kalau ada tulisan yang bisa dimuat di Tirto atau boleh juga media yang lain misalnya, itu bisa kita ke kami dan itu akan dijadikan salah satu kontribusi untuk nilai. Oh gitu ya. Ya, kalau ada yang artikel yang bisa dimuat di Oke. Alhamdulillah. itu akan kita perhitungkan juga kontribusi. Oke, siapa? Mata kuliah itu. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan yang masih akan diajukan, mungkin Anda boleh juga bertanya. Siapa yang ingin mengenal lebih lanjut Pak Ivan, nomor kontaknya ada di saya. Silakan menghubungi. Boleh nanti silakan minta ke Pak Sutisna, boleh. Silakan. Ya. Misalnya kalian mau mengadakan pelatihan jurnalistik atau pelatihan penulisan, boleh. Nanti kontak-kontak aja. Ya, itu tadi ada yang salah satu di chat itu yang menulis perlu tertarik untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan SEO tadi. Kelihatannya sekarang ini demam SEO semua ya, termasuk di kalangan mahasiswa ya. Karena banyak akun-akun pribadi itu ya, apalagi YouTube itu, kalau YouTube subscribernya banyak itu kan ada kompensasinya. Betul. Itu SEO YouTube sama SEO internet beda-beda juga itu ininya, sistemnya. Ya, itulah algoritma itu, aduh pusing Pak, aku aja nggak. Ya itulah kaitannya kan yang terakhir juga Pak Ivan tadi, antara media, hubungan media dan khalayak kan seperti itu. Media untuk mengangkat isu di medianya, membaca apa yang diinginkan khalayak. Kemudian yang banyak diisukan di media akhirnya mengarahkan agendanya khalayak. Nah, seperti itulah, jadi saling mempengaruhi. Betul, termasuk opini umum sekarang seolah-olah di YouTube ya, misalkan di YouTube kalau terus seolah-olah ya, siapa tuh gitaris Indonesia tuh yang sopir forklift itu Alip Bata ya. Alip Bata tuh gitaris terhebat di dunia. Nah, karena banyak komen-komen yang itu, padahal orang membuat komen reaksi video reaksi untuk Alip Bata ini karena melihat subscribernya banyak ya. Banyak, betul. 4 juta lebih Alip Bata itu, berarti kalau dia membuat video reaksi untuk itu akan banyak yang menonton juga, dan kalau semakin banyak menonton ya itu ada kompensasinya juga buat dia. Nah itu itulah media online zaman sekarang. Terima kasih sekali Pak Ivan atas pencerahannya. Semoga apa yang kita dengarkan, kita ikuti dan kita diskusikan pada hari ini banyak menimbulkan manfaat bagi diri kita semua. Amin. Oke. Terima kasih Pak Sutisna. Ini sudah jam 12. Pak, mungkin kita bisa dokumentasi dulu, Pak. Oh iya, boleh. Ya, di akhir ini kita lakukan dokumentasi dulu. Siapa yang bisa men-screenshot? Oke. Sebelum dokumentasi, pertama saya ingin menyampaikan ya ucapan terima kasih dari departemen untuk Pak Ivan. Saya akan share di sini. Ini ada satu sertifikat ya. Oh iya. Kirim lewat WA aja ke Pak Ivan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Kontribusinya Pak Ivan sudah sedia menjadi dosen tamu pada jam kuliah jurnalistik pembangunan pada hari ini ya. Semoga kebaikan Pak Ivan mendapat imbalan, mendapat balasan yang berlipat-lipat. Amin. Ya. Ini nanti sertifikatnya akan saya kirim ke lewat WA saja ya. Ya, siap. Supaya mudah.
itu saja ya, dan di akhir acara ini saya minta siapa, Anissa ya, atau siapa yang membuat dokumentasi, silakan mengaktifkan videonya. Ya, Bapak Ivan, oh ya udah. Yang lain ditunggu ya. Terima kasih Pak Oke, Tisna, kita mohon mulai maaf aja ya, Pak. baru bisa gabung nih. Ini Pak Adianto. Oh Terima iya, kasih Pak Bapak. Ivan ya. Bapak Yo, Haji. sama-sama, Pak. Maaf ini baru selesai ada kelas soalnya. Oh iya. Ini Pak Hadianto ini koordinator mata kuliah ini Pak Ivan. Oke. Ya. Mohon maaf nih. Karena waktunya Oke, sama. Bapak Hadi udah on cam juga ya. Jadi kita mulai aja teman-teman, silakan tampilkan senyuman terbaiknya. Oke. 1, 2, 3 slide pertama. Oke, lanjut slide kedua ya. Saya di set belakang nggak tahu juga. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Oke, sebentar ya. Masih loading. 1, 2, 3. Slide terakhir ya, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Baik, ya. beri aplaus Ya, untuk Pak makasih, Ivan. Pak Ivan. Ya, untuk kita semua. Oke. Nah, Iya. terima kasih Pak Ivan ya. Yuk. Kapan-kapan kita kontak lagi Pak. Oke, Kalau siap. ada yang ini ya. Oke. Makasih Pak. Makasih ya. Ya, saya Dadah sudah semuanya. tahu rumahnya dekat ya dari rumah saya. Baik ya, dengan demikian alhamdulillah kita bisa akhiri acara kita pada pagi dan siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua, terutama Pak Ivan yang sudah menjadi dosen tamu pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yang merecord ini siapa ya Pak Tisna? Nanti recordnya langsung ke save gitu, Pak. Ke Zoom secret. Oh tadi tolong dimintakan ya untuk di-share ke dosennya. Karena itu kan nanti untuk bahan evaluasi itu ya. Ya baik, Bapak. Nanti akan saya coba minta ke Pak Cepi ya, Pak. Ya Pak Cepi biasanya ya. Ya, makasih Wulan ya. Ya, makasih sama-sama Bapak. Ini saya jam 1 mau masuk lagi nih. Break dulu ya.